Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi buku fiksi dan non-fiksi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya nih, apakah kalian tahu apa itu fiksi dan non-fiksi? Bagus. Di sini saya mempunyai sebuah gambar, kalian bisa lihat di atas. Gambar tersebut adalah gambar sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Apakah kalian pernah membaca novel tersebut? Ya, novel ini merupakan novel yang sangat terkenal, bahkan sudah dibuatkan sebuah film. Banyak sekali nilai moral yang bisa kita petik dari tokoh dalam novel tersebut. Nah, membaca buku memang suatu hal yang mengasyikan ya. Tapi alangkah baiknya sebelum membaca buku kita mengetahui terlebih dahulu apa jenis buku yang kita baca. Hal tersebut akan memudahkan kita untuk memahami isi buku dan juga cara membacanya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa buku dibagi menjadi dua, yakni buku fiksi dan non-fiksi. Maka yang pertama materi kita adalah unsur buku. Yang pertama ada unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi sendiri terdiri dari yang pertama ada cover buku, ada perincian subbab buku, ada judul subbab, ada tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Karena buku non-fiksi kebanyakan berisi cerita, maka di situ ada tema cerita dan juga ada alur cerita. Kemudian untuk unsur buku non-fiksi sendiri, yang pertama ada cover buku, ada perincian subbab, ada judul subbab, ada isi buku, ada cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan juga sistematika penulisan. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi sendiri merupakan sebuah buku yang berisi tentang cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, yakni berdasarkan hayalan atau karangan si penulis. Contoh dari buku fiksi sendiri antara lain adalah cerita fantasi, cerita pendek, novel, puisi, dongeng, dan juga cerita anak. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari buku fiksi. Ada Snow White, yakni cerita tentang fantasi, kemudian ada Petualangan Rumi, cerita pendek, ada novel, kemudian ada kumpulan puisi. Oke, materi yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari buku fiksi. Nah, ciri-ciri dari buku fiksi yang pertama adalah buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Sekilas info, bahasa rekaan merupakan bahasa fiksi atau bahasa karangan karena cerita fiksi ditulis tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, yang kedua, banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotatif. Apakah kalian tahu apa itu konotatif? Konotatif merupakan bahasa kiasan. Contohnya, anak emas adalah anak yang disayangi. Atau kata lain kambing hitam. Kambing hitam itu artinya orang yang disalahkan. Kemudian ada juga kata-kata gulung tikar. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Nah, seperti itu. Nah, ciri yang ketiga adalah bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa buku fiksi ini kebanyakan cerita, maka dia harus berisi tentang unsur-unsur cerita. Di sini ada beberapa unsur cerita. Yang pertama ada tema dari cerita tersebut. Apa sih tema dari cerita tersebut? Contohnya bertema persahabatan atau mungkin bertema sosial masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada alur atau plot. Alur cerita tersebut bagaimana? Apakah alurnya maju atau alurnya mundur atau yang lain? Kemudian yang ketiga ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang biasanya menggunakan orang pertama atau orang ketiga. Kemudian yang selanjutnya ada latar. Latar ini merupakan tempat terjadinya cerita tersebut. Yang selanjutnya ada tokoh dari cerita tersebut. Siapa saja tokoh dari cerita tersebut? Yang selanjutnya ada gaya bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Materi yang selanjutnya adalah tentang pengertian dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi sendiri merupakan sebuah buku yang berisi kejadian sebenarnya berdasarkan fakta, disampaikan menurut pendapat atau kajian penulis secara ilmiah.
Contoh dari buku-buku non-fiksi yang pertama ada pengetahuan umum, kemudian ada buku pelajaran, ensiklopedia, biografi, dan juga buku motivasi. Sekilas info, biografi merupakan sebuah buku yang berisi tentang daftar riwayat hidup seseorang. Biasanya berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan informasi lainnya. Berikut ini ada contoh-contoh dari buku non-fiksi yang bisa kalian lihat. Ada buku bahasa Indonesia, yakni buku tentang pelajaran atau pengetahuan. Kemudian ada buku B.J. Habibie yang berisi tentang biografi dan juga inspirasi beliau. Kemudian ini juga ada buku yang berisi tentang motivasi. Satu lagi, ini juga ada contoh dari buku non-fiksi yang berjudul Bumi Kita. Buku ini merupakan sebuah buku pengetahuan yang mana kalian bisa lihat unsur seperti apa bumi itu. Bumi adalah tempat di mana kita, manusia dan makhluk hidup lainnya berada. Bumi sering juga disebut sebagai planet biru. Kenapa? Karena bumi kalau dilihat dari luar angkasa terlihat dengan warna dominan biru. Nah, itu merupakan buku pengetahuan tentang bumi. Itu tadi materi kita tentang buku fiksi dan non-fiksi. Yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini adalah perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Ini sangat simpel ya. Buku fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan kejadian yang tidak sebenarnya atau karangan penulis saja. Contohnya ada buku dongeng, puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Jadi puisi itu termasuk jenis buku fiksi. Yang selanjutnya ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan kejadian nyata atau fakta melalui penulisan ilmiah. Contohnya buku pelajaran, ada juga buku pengetahuan, ada juga biografi, motivasi, dan lain-lain. Jadi buku pelajaran yang kita gunakan contohnya ada buku paket bahasa Indonesia atau mungkin sejarah, itu merupakan buku non-fiksi. Sekian materi kita hari ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa.